Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmami Yusra, saya dari Gizi B 2019. Di sini saya akan melakukan uji univariat yang kedua, yang dimana contoh kasusnya itu ialah seorang peneliti melakukan pengembangan produk biskuit dengan substitusi tepung kelor sebanyak 4 formula. Dan melakukan analisis kandungan gizi makro pada setiap sampel biskuitnya dan menghasilkan data berikut. Berikut ini adalah data dari keempat sampel biskuit. Langkah pertama itu kita blok dulu semua datanya ini, lalu kita copy dan kita ke SPSS ini, lalu di sini kita pastekan. Setelah itu kita ke variabel view, di sini kita klik insert variabel, lalu di sini kita ganti menjadi sampel, lalu di sini kita ganti menjadi air, ini abu, ini karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu di sini desimalnya kita ganti menjadi 0 dan di air itu kita ganti menjadi 3. Lalu di measure-nya ini kita ganti nominal dan yang itu kita ganti share. Setelah itu kita ke label ini. Di sini kita klik formula biskuit. Lalu di sini kadar air. Lalu di sini kadar air. Ini kadar karbohidrat. Lalu di sini kadar protein. Di sini kadar lemak. Setelah itu kita ke data view. Nah, di sini secara otomatis akan terganti. Lalu di sini ada variabel sampel yang dimana setiap formulanya itu melakukan 3 kali pengulangan, maka di sini kita buat sampel yang pertama itu 3 kali, lalu di sini sampel 2-nya 3 kali, lalu sini sampel 3-nya 3 kali, dan sampel 4-nya 4 kali. Setelah itu kita ke data view, variabel view lagi. Lalu di sini selalu sampelnya itu kita ganti. Di sini kita klik 1 dan di label itu kita ganti menjadi F1. Lalu klik add, di sini 2, F2, 3, F3, dan 4, F4. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik data. Lalu kita ke create file.
Lalu di sini kita klik compare group, lalu klik formula bisnisnya, lalu pindahkan ke sini. Lalu klik OK. Lalu kita kembali lagi ke SPSS tadi, ke data view, lalu klik analyze descriptive statistik, lalu kita klik descriptive. Lalu di sini yang formulanya yang ini kita masukkan semuanya ke variabel, lalu kita pilih option. Karena di sini kita mencari rata-rata, maka nilai minimum dan maksimumnya tidak usah di checklist. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini langsung keluar deskriptif statistiknya. Setelah itu kita ke Excel-nya ini, lalu kita ke formulanya ini. Karena di sini kita mencari rata-rata plus minus ini standar deviasi. Maka di sini untuk kadar air kita lihat nilai rata-ratanya itu pada formula F1 kadar air dengan rata-rata 4,336, maka di sini kita bulatkan ke 2 desimal menjadi 4,34, terus plus minus, lalu kita tulis standar deviasinya itu 0,22. 0,22. Lalu pada kadar abu kita lakukan juga dengan nilai rata-ratanya itu 6,71, dengan standar deviasinya itu 0,23. Lalu karbohidrat 43,89, standar deviasinya itu 0,29. Lalu pada protein 32,49. Dengan standar deviasinya itu 0,37. Lalu pada kadar lemak itu 12,58, 12,58 dengan standar deviasinya itu 0,26. Pada formula kedua lakukan hal yang sama dengan kadar airnya itu 3,13.
Lalu pada kadar abu itu 5,39 kita buat menjadi 5,40. Standar deviasinya itu 0,27. Lalu pada karbohidrat itu 56,88. Standar deviasinya itu 0,56. Lalu pada protein 21,18 dengan standar deviasinya itu 0,12. Lalu pada lemak 11,41 dengan standar deviasinya itu 0,22. Lalu pada F3 kadar airnya itu 3,55 dengan standar deviasinya itu 0,33. Lalu pada kadar abunya itu 5,47 dengan standar deviasinya itu 0,16. Lalu pada karbohidrat 44,2 dengan standar deviasinya itu 0,07. Lalu pada protein 33,51 dengan standar deviasinya itu 0,12. Lalu pada lemak 13,25 dengan standar deviasinya itu 0,16. Lalu pada F4 dengan kadar airnya itu 3,88 dengan standar deviasinya itu 0,10. Lalu pada kadar abu 5,37 dengan standar deviasinya itu 0,28. Lalu pada karbohidrat 26,72 dengan standar deviasinya itu 0,73. 0,74.
Lalu pada protein 51,55 dengan standar deviasinya itu 0,23. Lalu pada lemak, 12,48 dengan, standar deviasinya itu 0,23. Baiklah, berikut ini adalah hasil dari uji univariat, eee, yang kedua saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.